2021. Awal pertemuanku dengan seseorang yang aku panggil paman. Awal pertemuannya juga secara tidak sengaja. Karena pada waktu itu, aku dan kedua orang tuaku pergi mengantar saudara ibuku kembali ke asrama. Dan disitulah aku bertemu dengan Michael, pamanku. Yang ternyata juga Michael sebagai kepala dari asrama itu. Atau bisa kita sebut juga Michael ini seorang pastor. Saat itu aku tidak mengetahui kalau Michael adalah pamanku. Saat aku tiba di asrama, Michael datang dan langsung menyambut kami dengan ramah. "Halo kakak, ayo masuk," kata Michael ramah sambil memeluk ibuku. Aku yang bingung pun lantas bertanya, Mama kenal dengan orang itu?" Tanyaku berbisik. "Ciara, itu namanya Pater Michael. Dia itu saudara Mama," ungkap ibuku. Aku lantas mengangguk lalu berkata lagi, "Oh begitu, jadi aku panggil Pater Michael ini paman?" Tanyaku lagi. "Iya Ciara, kamu memanggil saya dengan sebutan paman," kata paman Michael. Lalu setelah perkenalan singkat itu, kami pun larut dalam obrolan. Tak terasa hari mulai menggelap. Aku dan kedua orang tuaku pamit untuk pulang. Namun Pater Michael tidak mengizinkan kami untuk pulang. FYI, paman tidak mengizinkan tamu pulang jika belum makan atau belum minum. "Kakak, jangan pulang dulu. Kita makan malam bersama dulu," pinta paman Michael. Namun ibuku menolak dan berkata, "Pater, lain kali saja kami makan malam di sini. Terima kasih tawarannya," kata ibuku. Setelah melalui banyak bujukan, akhirnya aku dan kedua orang tuaku diizinkan untuk pulang. "Kakak, minggu depan harus datang lagi ke sini," kata paman Michael. "Iya, minggu depan kami datang." Bukan ibu yang menjawab, melainkan aku. "Hahaha, dada pesek," jawab paman sambil melambaikan tangannya. Hari demi hari berlalu. Aku semakin akrab dengan pamanku. Setiap akhir pekan, aku pasti selalu meminta untuk diantarkan ke asrama. Ya, sekalian cuci mata juga, hehe. Ada satu hal yang membuatku kesal bila bertemu paman. Dia sering memanggilku dengan sebutan pesek. Ya, aku akui hidungku pesek. Tapi tidak usah diejek juga kan? Mentang-mentang hidungnya mancung, seenaknya mengejek orang. Tiap aku memarahinya, dia selalu menjawab, "Itu namanya panggilan kesayangan. Anggap saja itu panggilan khusus dari paman." Buat kesal saja. Tapi seiringnya waktu, aku terbiasa dengan panggilan itu. Jadi ketika dia memanggilku Ciara, ya berarti aku membuat kesalahan dan harus meminta maaf. Tak terasa sekarang sudah 2023 dan aku sudah naik kelas 3 SMP. Aku masih ingat bulan Juni aku baru bertemu lagi dengan paman setelah hampir beberapa bulan tidak bertemu. "Paman!" seru Kuriang dan langsung memeluk paman. Aku rasa berat badan paman sepertinya naik, dilihat dari perutnya yang buncit. Tapi aku tidak terlalu memusingkan itu, karena saking senangnya bertemu dengan dia lagi. Ternyata ayah juga menyadari perubahan dari paman. Lalu dia bertanya, "Pater, ini naik badannya naik sehat atau naik sakit?" Tanya ayah penasaran. "Hahaha, kakak ini naik sehat. Saya kebanyakan makan," jawab paman. Aku datang menghampiri mereka dengan membawa sepiring makanan untuk paman. Namun anehnya, dia menolak. "Paman sudah makan tadi, tidak muat di perut," katanya. "Kakak, paman ini ada saja." "Ya sudah kalau begitu, makanan ini disimpan saja," jawabku. Lalu ayah dan paman pun lanjut mengobrol hingga petang. Setelah itu paman pun pamit pulang. Salah satu kebiasaan paman sebelum pulang atau baru bertemu yaitu peluk. Setiap kali paman ingin pulang, pasti dia selalu memeluk aku dan ibu. Setelah hari itu dia hilang kabar. Dia tidak pernah menghubungi kami lagi. Bahkan saat hari ulang tahunnya, dia tidak membalas rentetan pesan berisi doa dan harapan yang kami kirimkan. Aku sampai keheranan, tidak biasanya dia seperti ini. Tapi ibu meyakinkanku dan berkata, "Mungkin paman sibuk." Tak terasa sekarang sudah tanggal 30 Agustus, yang berarti besok adalah bulan yang baru. Harapanku adalah kebahagiaan menghampiriku pada bulan yang baru.
Selama itu juga, aku tidak bertukar pesan dengan paman. Pada tanggal 30 itu juga, perasaanku tidak enak. Aku rasa seperti akan terjadi sesuatu, tapi aku tidak tahu sesuatu itu apa. Malamnya aku pamit untuk tidur. Tepat jam 10 malam, ayah membangunkanku dan berkata, "Paman masuk rumah sakit." Aku pun kaget dan meminta untuk ikut ke rumah sakit. Tapi ayah berkata, "Kamu di sini saja, biar ayah sama ibu yang ke rumah sakit. Besok, kalau paman keluar baru kamu jenguk." Aku pun mengiyakan, karena sudah larut malam juga. Lalu, aku memutuskan untuk tidur. Tepat jam 1.58, aku terbangun karena adikku haus, lalu memintaku mengambil air. Setelah mengambil air, aku membuka HP dan melihat story WA tanteku. Awalnya aku tidak percaya, lalu aku lanjut ke slide berikutnya. Dan disitulah tangisku pecah. Aku bingung, antara percaya atau tidak. Orang kesayanganku, paman terbaikku sudah tiada. Tepat jam 2 pagi, Pater Michael mengembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada lagi yang mengejek pesek. Paman cerewet, murah senyum, sudah berpulang. Dia pergi meninggalkan duka yang dalam. Aku bertanya kepada ibu, "Mama, paman sakit apa?" Ibu menjawab, "Paman mengidap penyakit ginjal stadium akhir. Paman menyembunyikan sakitnya dari tahun 2022. Kata ibu. Lagi-lagi air mataku jatuh. Aku termenung. Aku mengingat lagi saat dimana paman menasihatiku. Dia pernah berkata, "Kalau kita lelah, pulanglah ke tempat dimana rasa lelah itu hilang." Dan ternyata dia benar. Dia benar-benar pulang ke tempat ternyaman di mana dia tidak akan pernah merasakan lelah. Aku kembali teringat, dia pernah berkata juga, "Aku mau pindah ke tempat yang jauh." Dan ternyata dia benar. Dia benar pindah ke tempat yang jauh dan menetap di sana selama-lamanya. Sampai sekarang aku mencoba ikhlas, walau nyatanya sulit. Kenangan manis yang diciptakannya hanya tinggal kenangan. Paman, terima kasih untuk kebaikan dan nasihat-nasihatnya. Paman jujur, kalau boleh memilih, aku lebih memilih tidak usah berkenalan denganmu. Tapi berkenalan denganmu adalah suatu hal terbaik. Hahaha. Ternyata harapanku untuk bahagia di bulan yang baru itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. September, bulan paling menyakitkan dalam hidupku.